Assalamualaikum, Eka Yuda di sini. Kali ini kita akan belajar tentang kubus dan unsur-unsur kubus. Kubus merupakan suatu bagian dari bangun ruang sisi datar. Kubus sendiri adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi ada 6 buah sisi. 6 buah sisi tersebut berbentuk persegi dan keenamnya kongruen. Nah, di hadapan kita ini adalah kerangka kubus. Kita akan mulai dengan unsur-unsur kubus. Tadi kita katakan bahwa ada 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen. Sisinya apa saja? Sisi yang pertama adalah sisi alas. Sisi alas yaitu sisi ABCD. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua merupakan sisi tutupnya. Kita mulai adalah sisi EFGH, kita tandai sisi EFGH, sisi yang berhadapan. Sisi yang ketiga, sisi sebelah kanan, sisi BCGF, sisi BCGF. Sisi yang keempat, sebelah kiri, sisi ADHE. Yang belum kita tandai adalah sisi yang di hadapan kita dan sisi di belakang, yaitu sisi ABFE dan sisi CDGH. Jadi semuanya ada 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Ini merupakan sisi. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk kubus itu merupakan ruas garis yang perpotongan dua sisi kubus. Ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi kubus. Ruas garisnya apa saja? Semuanya ada 12. Yang pertama, ruas garis AB. Untuk alas ada 4 buah ruas garis. Ruas garis yang kedua, ruas garis BC. Ruas garis yang ketiga, ruas garis CD. Ruas garis yang keempat, ruas garis AD. Jadi di alasnya ada 4 buah ruas garis. Sementara pada sisi tegak ada 4 juga ruas garisnya, yaitu adalah rusuk AE. Rusuk AE, rusuk yang kedua rusuk BF, rusuk yang ketiga rusuk CG, dan rusuk yang keempat rusuk DH. Jadi ada 4 buah rusuk. Sementara yang ditutupnya bagian atas ada 4 buah rusuk juga. Yang pertama rusuk EF, yang kedua rusuk FG, yang ketiga rusuk GH, dan yang keempat adalah rusuk EH. Jadi ada 4. Berapa total rusuk dari unsur-unsur kubus? Di bawah alas ada 4, yang tegak ada 4, ditutupnya ada 4. Jadi total semua rusuk kubus adalah 12. Kemudian unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara 3 rusuk. Titik potong antara 3 rusuk. Kita lihat rusuk AB, rusuk AD, rusuk AE. Titik potongnya adalah pada titik sudut A. Kemudian rusuk AB, rusuk BC, rusuk EF. Titik potong pada 3 buah rusuk adalah titik B. Ini merupakan titik sudut. Jadi kita lihat di alas ada berapa titik sudutnya? Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D. Alas. Sementara ditutupnya ada 4 juga titik sudutnya, yaitu titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Jadi ada berapa total titik sudut? Ada 8. Jadi unsur kubus apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah sisi kubus. Yang kedua, rusuk kubus. Yang ketiga, titik sudut. Sudah 3 yang kita pelajari hari ini. Kemudian apalagi unsur-unsur kubus? Unsur-unsur kubus yang berikutnya adalah
diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi ini merupakan diagonal dari setiap sisinya. Kita lihat dulu sisi ABFE. Kita tandai sisi ABFE. Nah, perhatikan sisi yang ke depan, di depan ini apa diagonalnya? Diagonalnya merupakan garis AF ada nggak satu lagi diagonalnya? Ialah garis BE. Jadi pada sisi ABFE ada dua buah diagonal. Diagonal yang pertama ialah diagonal AF. Diagonal yang kedua adalah diagonal BE. Diagonal yang pertama diagonal AF, diagonal yang kedua adalah diagonal BE. Itu sisi ABFE. Kemudian kita lihat sisi BCGF. Sisi BCGF. Diagonalnya ada apa saja? Ialah BG dan CF. Kita tanda ya. Sekarang diagonal pada sisi CDHG, diagonalnya apa saja? CD dan HC. Kemudian pada sisi di belakang diagonalnya apa saja? AH dan DE. Kemudian pada tutup, ada tidak diagonal pada tutup? Pada tutupnya adalah EG dan HF. Pada alas AC dan BD. Wah, banyak sekali. Jadi total ada berapa? Jika masing-masing sisi merupakan 2, sisinya ada 6, masing-masing sisi ada 2, jadi total semuanya adalah 12. Betul. Kita hapus semua ya. Jadi kita hapus, kita sembunyikan, nanti bisa kita munculkan lagi. Ini diagonal sisi, diagonal pada setiap sisinya. Kemudian unsur berikutnya adalah diagonal ruang. Diagonal ruang ini merupakan diagonal pada ruangnya. Kenapa ada titik baru? Diagonal pada ruangnya. Pertama, diagonal AG, kemudian diagonal ruang CE, kemudian diagonal ruang HB, satu lagi diagonal ruang DF. Diagonal ruang AG, diagonal ruang CE, diagonal ruang HB atau BH, dan terakhir diagonal ruang DF. Terlihat nggak? Diagonal ruang DF. Oke, kita sembunyikan lagi. Kemudian yang terakhir, unsur yang terakhir adalah bidang diagonal.